Kasus video panas yang menyeret artis Gisela Anastasia alias GA dengan Michael Yukinobu De Vretes alias MYD terus menggulirkan babak-babak baru. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melimpahkan 2 tersangka kasus penyebaran video panas GA dan MYD ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak Selasa 2 Februari kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa kedua tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta lantaran berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21. Sebelumnya, penyidik menetapkan tersangka PP dan MM sebagai tersangka lantaran diduga secara masif menyebarkan video 19 detik itu di media sosial. Lantas, seperti apa juga kelanjutan proses hukum Gisel dan Nobu selanjutnya? Penuntut umum seperti apa nanti untuk dicek apakah sudah lengkap atau belum, masih tahap 1. Sementara saudari GA dan MYD masih wajib lapor, masih wajib ya, jangan ditulis siapa. Nah itu loh ya. Sementara 2 tersangka awal yang masif, penyebar masif, kemarin sudah tahap 2. Tahap 2 berarti tersangka, berkas perkara, barang bukti kita serahkan ke JP. Kenapa diserahkan? Karena sudah P21. Pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, yaitu atas nama tersangka Priyo Pambudi dan Muhammad Nur Fajar, ya kan? Kedua tersangka disangka oleh penyidik telah menyebarkan konten bermuatan asusila, video porno yang diduga mirip artis GA dan MYD. Tahap sekarang kan baru pelimpahannya baru hari Selasa kemarin. Dalam waktu 20 hari ini, Jaksa Penuntut Umum sedang menyusun dakwaan. Nanti setelah dakwaan sudah sempurna, segera akan disidangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk berkas GA dan MYD sendiri itu Pak? Kalau itu nanti menunggu berbeda, Pak, belum tahu ya. Ya, berbeda berkas. Kalau ini hanya untuk yang menyebarkan. Kedua tersangka ini mengingat, ya kan, rutan kan sekarang lagi penuh dan untuk menghindari penyebaran COVID ini, maka kedua tersangka ini dititipkan di rutan Polda Metro Jaya. Kalau untuk 2 tersangka yang kemarin di tahap 2 itu sidangnya bersamaan, walaupun itu berkas di-split jadi 2 antara siapa tadi, Priyo Pambudi dan Muhammad Fajar. Sidangnya bersamaan. Sidangnya bersamaan ya, Bang. Nanti ditunggu penetapannya sidang kapan, paling teman-teman udah tahu lah. Paling kan di Humas kan juga kan, muncul juga di website. Dan itu nanti aja. Gitu. Tinggal dilihat dari fakta persidangan apakah dihadirkan di sidang pengadilan atau enggak. Ya. Berarti untuk GA dan MYD berkasnya nanti enggak sampai segitu. Enggak, belum. Ini hanya penyebarnya aja. Berarti terpisah lah bisa dikatakan kasusnya ya Pak? Iya. Sementara itu, polisi terus berupaya melengkapi berkas perkara Gisel dan Nobu. Bahkan menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dalam waktu dekat, tim penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya akan bersiap melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di sebuah hotel di Kota Medan yang pada tahun 2017 lalu diduga menjadi lokasi pembuatan video asusila tersebut. Namun, Gisel dan Nobu sendiri mengaku belum diinformasikan mengenai rencana olah TKP tersebut.
Walaupun begitu, baik Giselle maupun Nobu siap mengikuti prosedur hukum jika keduanya diminta hadir dalam olah TKP nanti. Lantas, benarkah jelang olah TKP, Giselle dan Nobu masih belum bisa membuka komunikasi? Dan seperti inilah pengakuan Nobu tentang kapan terakhir kali berkomunikasi dengan Giselle. Iya kan olah TKP ke sana, Mbak. Masih kita lengkapi saksi-saksi yang lain. Kemarin sudah saya sampaikan, 2 tersangka yang jadi tersangka masih menyebarkan. Untuk di berkasnya saudari GA dan juga MYD ini itu dijadikan saksi juga. Kemudian ada beberapa saksi ahli, ya itu yang kita lengkapi dan akhirnya kita gelarkan mana kekurangan. Sehingga nanti pada saat kita menyerahkan ke JPU untuk tahap 1, biar sudah bisa lengkap, tidak ada balik-balik lagi. Makanya kita lengkapi dulu semuanya sambil berjalan ini. Kasus tetap berjalan, termasuk yang 2 tersangka yang masif, ya kami sudah menyerahkan, kami masih menunggu dari hasil jaksa penuntut umum sini, apakah sudah lengkap atau belum. Karena kemarin kan waktu tahap pertama sudah diserahkan masih ada kekurangan, ya. Sekarang ini sudah kita serahkan lagi sesuai permintaan dari jaksa penuntut umum. Kita menunggu, mudah-mudahan bisa P21 untuk yang 2 tersangka yang masih menyebarkan. Untuk yang masalah GA sama MYD, kita masih melengkapi semua nanti. Kalau sudah lengkap, kita akan kirim tahap 1. Kan juga akan ada olah TKP. Dirimu sendiri seperti apa gitu menanggapi ini? Nggak apa-apa, kita mah sesuai prosedurnya aja, yang mesti gimana kita ngikut aja. Jadi memang kita hormatin aja, mesti wajib lapor ya lapor. Nanti ada kabar apa lagi mesti ngapain ya, kita akan ikutin proses hukum yang ada aja. Nanti akan diinformasikan kepada kita. Tadi ada sempat bahas itu juga Bang? Belum. Nggak ada. Tadi intinya tadi cuma tanda tangan wajib lapor, menjelaskan bahwa minggu lalu itu klien kami melaksanakan isolasi. Kalau untuk olah TKP, saya kurang tahu ya, tapi yang pasti saya serahkan ke pihak berwajib. Kalau memang saya harus ikut ya, saya akan ikut. Kalau untuk saya belum. Ya akan ikut kalau memang diminta ikut. Seperti yang tadi saya bilang, ya ikhlas jalani proses hukumnya ada. Kalau untuk masalah dari Giselle nggak ada obrolan sama sekali, karena memang kita sendiri-sendiri ya. Pernah barengan kita, karena memang nggak ada komunikasi, nggak ada obrolan apapun. Oh sudah lama sih, sudah lama banget. Lama banget pokoknya, sebelum tahun 2019. Karena memang nggak ada urusan juga ya, jadi ya memang stop, kita nggak ada komunikasi. Kalau saling support, tetaplah. Mungkin sebagai teman pasti bakal saling support. Kasus video panas 19 detik yang sempat viral dan menghebohkan jagat hiburan tanah air itu tidak hanya berdampak pada psikis Nobu dan Giselle. Nama baik keduanya pun ikut tercoreng atas perbuatan yang tak terpuji itu. Meski keduanya telah mengakui perbuatan dan mengutarakan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, namun resiko yang harus mereka terima pun tak kecil. Oleh sebab itu, Nobu mengaku tak lelah memperbaiki nama baiknya dengan cara mengikuti proses hukum yang berjalan dan memperbaiki sikap dan perilaku agar lebih baik lagi. Pelajaran yang pasti harus lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih dewasa lagi ya, supaya ya kedepannya lebih baik lagi. Kalau untuk sekarang mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu mengenai saya, tapi untuk saya sendiri memang pertama kali ya, ini pengalaman pertama lah. Nggak ada juga rasa kebanggaan juga, sama sekali nggak ada, tapi memang rasa lebih menyadari lah kalau diri kalau memang ada berbuat salah ya harus benar-benar menyesal dan minta maaf pastinya untuk teman-teman yang sudah merasa kurang nyaman. Paling ya, yang paling pertama saya selalu berdoa aja ya, berdoa pada Tuhan, selalu berusaha tampilkan yang benar-benar memang sisi saya yang baik ke semua teman-teman, mungkin melalui Instagram mungkin atau media apapun lah. Saya akan berusaha untuk
menjadi lebih baik. Terus kalau dari keluarga, mami papi selalu support dari jauh melalui doa dan telepon. Yang pasti saya cuma berusaha melakukan perilaku yang lebih baik. Kalau untuk penilaian saya serahkan ke masyarakat semua ya, masyarakat Indonesia.